Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman? Kita doakan ya, semoga sehat selalu, dilancarkan segala rutinitasnya, dimudahkan segala rezekinya, amin amin amin. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya di Rayudi Channel. Video kali ini saya mau sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman yang sehubungan dengan booster rem. Nah, jadi apa tugas booster rem ini? Terus kalau misalnya dia rusak itu gejalanya apa? Nah, teman-teman ikuti aja video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah lagi pengetahuan ya buat teman-teman, terutama yang masih awam dengan mobil. Jadi punya mobil tapi ada kendala, bingung ya apa gitu, kira-kira kok bisa begini mobil saya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ikuti aja ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya minta tolong sama teman-teman yang berkunjung ke channel ini, jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jadi saya biar tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Pastinya tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, langsung saya jelaskan ya. Nah, jadi teman-teman, di mobil kita itu ada rem kan ya. Nah, tentu saja rem itu tidak ini ya, tidak hanya sekedar kita tahu bagaimana cara kita ngerem ya, tapi kita juga harus cari tahu, atau kita juga perlu tahu ya, bagi yang ingin belajar ya, yang pengen tahu. Jadi selain adanya kanvas rem di mobil kita ya, selain adanya master rem, booster ya, dan beberapa yang terkait dengan sistem rem mobil kita. Nah, jadi di mobil kita itu yang menjadi pusat pengereman itu sebetulnya adanya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai contoh, ini mobilnya master rem sama booster rem untuk Mitsubishi TS120 SS, sama juga dengan Carry ya. Jadi sama sih sebetulnya teman-teman, cuma beda bentuk, besar, diameter aja, tapi cara kerjanya sama saja teman-teman. Nah, di sini saya berikan contoh ya teman-teman ya. Jadi pusat dari pengereman mobil kita itu sebetulnya ada di sini teman-teman ya, ada di booster dan master rem. Jadi ini kalau misalnya terpasang ya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau dia terpasang seperti ini saya jelaskan dulu supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, kemudian di sini kan ada nanti dua selang pipa ya, dijepit di sini pakai mur 10 ya, jadi pakai kunci nepal 10 kita kalau mau buka, atau kunci pas bisa. Di sini ada pakai pipa. Kenapa harus pakai pipa? Karena ini bertekanan tinggi teman-teman. Oke ya. Nah, jadi saat kita mulai menginjak pedal rem, minyak yang ada di sini ya, kan sudah standby di sini minyaknya kan, di dalam si master ini ya. Maka minyak itu akan dapat tekanan teman-teman lewat yang ada di dalam sini, piston dan seal. Ada dua di sini ya, karet sealnya dan pistonnya ya dua ya, depan belakang teman-teman. Maka di sini ada nih, ada baut 10 bisa dibuka ya kalau kita mau copot ini. Nah, kemudian saat kita menginjak pedal rem, semua rem itu akan semua ban itu akan ngerem ya teman-teman ya, baik belakang maupun depan. Oke. Tapi beda dengan saat kita menarik rem tangan ya. Kalau kita menarik rem tangan atau hand rem, itu hanya ban belakang saja yang ngikat ya, dua ban belakang yang ngikat. Kalau mobil truk itu dipasang hand remnya itu di tengah-tengah, di join couple. Tapi mobil pada umumnya kalau rem tangan itu hanya berfungsi dua ban saja, belakang, kiri, dan kanan. Tapi kalau kita ngerem di pedal rem, maka semua roda akan terkunci teman-teman ya, artinya ngerem gitu ya. Nah, jadi di sini pusatnya teman-teman, kemudian diteruskan ke setiap roda. Nah,
Booster ini fungsinya adalah untuk membuat rem kita menjadi enteng ya. Jadi saat kita mulai menginjak pedal rem ya, kaki kita yang sebelah kanan menginjak rem ya, itu tidak memerlukan tenaga teman-teman. Jadi tenaga yang kita gunakan cuma sedikit ya, hanya berapa persen tenaga kita gunakan di kaki kita. Jadi kita sentuh begini aja, nah itu mobil sudah langsung ngerem. Tapi ingat, itu bisa enteng begitu dalam kondisi mesin hidup. Kalau mesin mati nggak bisa ngerem, jadi berat diinjak. Kenapa? Karena booster ini tidak bekerja. Nah teman-teman lihat di sini ya, di sini kan ada, coba perhatikan. Nah ini tuh nanti dapat selang, di sini ada selang masuk ke sini ya. Kemudian selang ini akan masuk ke intake manifold ya, yang dekat dengan karburator. Itu hanya untuk mobil bensin. Tapi kalau mobil solar ini masuknya ke alternator dinamo ampere, masuk ke blower di belakang ada. Ya, buat dia mengambil udara ya, menyedot udara di sini. Nah, jadi teman-teman, saat mesin hidup ya, udara itu kan dari intake masuk ke selang, nanti di selang itu ada klep lagi, valve ya, supaya tidak berbalik arah ya si angin udaranya itu. Jadi kalau menghisap aja teman-teman. Nah, kemudian pada saat kita nginjak rem, ini akan bergerak maju. Ini nih terhubung dengan pedal nih teman-teman di dalam pedal rem. Ya ini akan bergerak maju seperti ini kurang lebih kira-kira. Nah, akan bergerak maju. Nah, kemudian saat ini bergerak maju, ini juga ikut maju teman-teman. Coba perhatikan ya. Ini maju. Tuh ya. Nah, terus ini dia akan mendorong si master. Nah, ini akan bergerak maju juga, kemudian barulah di sini akan ada tekanan minyak rem. Kemudian semua roda terkunci ya, mengerem gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ya mobil teman-teman itu saat dihidupkan mesinnya, kemudian mesin mobil kita jadi agak pincang gitu ya. Nah, pincang itu banyak penyebabnya teman-teman ya. Biasanya sih pada umumnya itu terjadi pada sistem engine ya. Apakah bagian pengapian, sensor, atau bagian bensin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pincang itu karena di sini itu telah terjadi bocor teman-teman. Coba perhatikan di sini kan ada karet seal nih. Nah, ini. Nah, ini tuh tidak boleh ngempos di sini ya. Ini masangnya kan begini dia. Nah, begini ya. Masuk tuh. Jadi karet itu untuk menahan udara ya. Jangan sampai lolos. Maka kadang di sini tuh suka dikasih ini ya. Di sini tuh kadang kalau master rem yang model lain di sini tuh suka ada karet seal sama kayak Avanza, Xenia ya. Sini supaya menahan udara jangan sampai keluar. Kemudian di belakang sini juga ada karet. Nah, jadi dia ada dua macam ya, ada dua ciri tanda si booster ini bermasalah teman-teman. Jadi semisalnya mesin itu udah tadinya normal kemudian pincang ya, dan kita pengen cari tahu dong apakah booster ini bermasalah atau tidak. Nah, caranya kita bisa mencabut selang yang ada di sini. Jadi selang sini kita cabut terus kita pampet pakai jari kita teman-teman. Kalau mesinnya jadi normal berarti memang terjadi bocor. Apakah karet seal bagian depan atau bagian belakang? Tapi biasanya kalau bagian belakang ini yang bocor biasanya ya itu saat mulai kita menginjak pedal rem. Nah, jadi saat kita menginjak pedal rem akan ada suara ya, kemudian mesin tiba-tiba berubah jadi pincang. Nah, jadi ada dua ya. Pincang bisa disebabkan pincang saat belum menginjak rem, kemudian mesin terasa pincang saat menginjak rem. Nah, itu udah ciri-ciri kerusakan pada booster. Demikian juga teman-teman saat kita menginjak rem terus remnya magel ya, berat gitu ya, tidak seperti biasanya harus pakai tenaga baru ngerem, itu juga kemungkinan rusak booster ini teman-teman. Ini karena memang dia diklaim ya, saya tidak buka, tapi kalau kita buka di dalam sini ada karet, ada per ya, ada karet utama yang besar ya, ada per, kemudian ada karet kecil di sini. Nah, biasanya memang itu sudah umur ya. Jadi sudah umurnya mobil itu artinya kalau udah pemakaian mungkin 10 tahun ya kan. Nah, tidak menutup kemungkinan si booster ini yang bermasalah. Atau bisa juga selang yang dari intake itu
valve-nya itu yang bermasalah. Ya, jadi udara tidak bisa narik sini. Jadi kalau kita memastikan misalnya remnya magel gitu ya, kok nggak ada bocor nih, tapi kok rem magel, coba cabut selang sini, dipampet dulu ada nggak udara yang keluar. Tapi saat mesin hidup ya, tidak boleh mesin mati. Kalau ada yang menyedot di jari kita menarik begini, itu artinya si mesinnya berfungsi normal. Ya maksudnya si karet, si selang yang dari intake itu yang masuk ke sini masuk normal. Masalahnya tuh ada di sini teman-teman, di booster. Nah kemudian perhatikan di sini, ini ada colokan gini nih. Nah ini tuh ada tujuannya teman-teman ya. Jadi ini tuh tujuannya apa? Kalau misalnya terpasang seperti ini di bawah ya colokannya ya. Ini di bawah. Oh, dia terpasang seperti ini. Nah ini itu dia sebagai indikator. Jadi kalau misalnya minyak rem itu bocor di master rem, di sini bocor ya, maka di sini akan keluar minyak rem, akan menetes di sini teman-teman. Nah turun minyak remnya di sini. Nah lewat ini ya. Jadi ini jangan dipampet nih teman-teman. Kalau enggak nanti minyak remnya itu masuk ke dalam nih, masuk ke sini. Kalau di sini tidak ada jalan, maka boosternya bisa rusak, ikutan rusak. Nah kemudian tidak menutup kemungkinan juga ya, kalau misalnya di rem magel bisa juga disebabkan karena di dalam sini macet. Nah, saya pernah ada kasus begitu dulu teman-teman. Cuman itu nggak umum ya, yang umum itu memang di booster. Nah di sini juga bisa berkemungkinan teman-teman. Ya karena ini lama nggak dibuka atau mobil lama diparkir ya kan, mungkin 5 bulan 6 bulan nggak jalanin ya. Waktu kita mencet begini nginjak ini nggak mau gerak di sini teman-teman. Jadi bisa juga karena ini yang menyebabkan rem itu bisa magel. Bisa ada penyebabnya, bisa ya, walaupun itu jarang terjadi teman-teman. Karena secara umum itu terjadi masalah pada booster. Nah jadi di video kali ini saya mau tekankan sama teman-teman, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan pada sistem rem mobil kita ya. Kalau yang berhubungan dengan pedal rem itu berat ya, diinjak berat. Jadi bedakan ya antara diinjak berat, magel, atau dia bisa kita ngerem tapi nggak langsung gigit. Itu ada perbedaannya. Karena semua saling keterkaitan ya. Bisa juga karena kanvas remnya ya, atau bisa juga karena bagian selang fleksibel yang mampet. Jadi ada macam-macam. Tapi untuk kita menganalisa dengan sederhana ya seperti tadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah ada suara bunyi dari arah booster ini ya, bisa berkemungkinan memang karet sealnya rusak. Nah pada umumnya karet ini yang perlu kita ganti nih teman-teman nih. Nih seal depan ini nih. Ini kadang di sini sudah pecah bocor ya. Atau teman-teman juga bisa menambahkan packing di sini. Bikin packing ya, kalau tidak mau ganti karet bisa, yang penting udaranya jangan sampai keluar ya. Tapi bisa juga keluar lewat dari cowakan ini teman-teman, itu masalahnya ya. Ini kan ada cowakan buat yang saya bilang tadi ya, bisa juga dari situ. Jadi umumnya sih di sini aja, tapi bisa dibantu pakai packing di sini teman-teman. Cuman kalau pakai packing di sini takutnya nanti kan kalau keluar minyak remnya nanti kita nggak bisa ketahuan, karena kita harus menutup ini kan supaya jangan rembes si udaranya. Atau yang kedua di bagian belakang sini teman-teman, nih belakang sini nih ya kan. Cuman ini mesti bongkar dulu si boosternya ini ada kelepannya di sini nih. Nah kita mesti buka baru kita bisa melihat kondisi yang ada di sini. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi beberapa penyebab rem kita mengalami masalah ya di bagian booster, kurang lebih seperti itulah kita cara menganalisanya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah ini hanya sebagai pengetahuan dasar aja buat teman-teman yang masih pemula. Barangkali video ini bisa membantu ya. Jadi demikian aja dulu sedikit informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses dan sehat selalu. Semoga rezeki bertambah dan keluarga senantiasa diberikan selalu kekuatan dan kesehatan ya di masa pandemi ini. Oke, salam sukses dari saya, Rayu di channel. Thank you teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe. God bless you.